Kalau Anda lihat-lihat, apakah ada calon wakil presiden terpilih? Ya, kayaknya tidak ada ya. Kalau saya perhatikan pada saat lalu ya, ketika Pak Prabowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan bahkan Presiden Joko Widodo itu berjalan bareng. Tetapi kok tidak ada Gibran Rakabuming Raka? Ini sungguh wow sekali. Memang ada pertanyaan sekilas ya, kenapa wakil presiden terpilih tidak ada? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, Presiden Joko Widodo lagi dan lagi meminta maaf, dan bahkan sampai saat ini tercatat 8 kali sudah meminta maaf menjelang purna tugas pada tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, ini ada apa ya? Minta maaf terus. Tidaknya kan minta maaf cukup sekali ya, minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Cukup sekali saja, tetapi tidak diulangi lagi kesalahan yang sama setelah minta maaf. Tetapi kalau kita lihat, bahkan minta maafnya sangat banyak sekali. Ini bahkan dikomentari oleh John Sitorus. 1 Agustus minta maaf, 2 Agustus ngutang 214 triliun, 16 Agustus minta maaf, 21 Agustus revisi Undang-Undang Pilkada, 10 September minta maaf, 11 September PDIP mau dibekukan, 13 September minta maaf, hati-hati besok akan ada aksi lagi. Minta maaf hari ini, besok mau berulah. Tidak hanya di situ saja, bahkan dari berita Merdeka.com 8 kali Jokowi minta maaf jelang purna tugas. Ini sungguh wow sekali ya, minta maaf terus, tetapi ya seperti itulah. Kayaknya sih kejadian-kejadian ketika minta maaf pada waktu lalu diulangi terus kemungkinan ya. Dan bahkan sampai saat ini pun juga ada kebijakan yang kontroversi ya, setidaknya terkait ekspor pasir laut, dan bahkan juga banyak penolakan terkait ekspor pasir laut. Ya walaupun sih memang cuannya gede, dan bahkan dari hitung-hitungan Kemenq itu keuntungan yang didapat itu sebesar 2,5 triliun. Sangat menggiurkan sekali terkait ekspor pasir laut. Bahkan yang cukup unik ya, kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kemungkinan Anda penasaran kalau Anda lihat-lihat apakah ada calon wakil presiden terpilih? Ya, kayaknya tidak ada ya. Kalau saya perhatikan pada saat lalu ya, ketika Pak Prabowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan bahkan Presiden Joko Widodo itu berjalan bareng. Tetapi kok tidak ada Gibran Rakabuming Raka? Ini sungguh wow sekali. Memang ada pertanyaan sekilas ya, kenapa wakil presiden terpilih tidak ada? Seharusnya kan ada, apalagi di Hari Kesaktian Pancasila. Bahkan pejabat-pejabat sekelas menteri, sekelas DPR RI itu bahkan datang. Kok ini orang nomor 2 yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober kok tidak hadir? Ini ada apa? Dan bahkan dari Stefan Antonio mengomentari, ini serius Gibran tweet, kemana sih? Ada acara penting gitu, masa nggak datang? Nggak mungkin juga nggak diundang kan? Dia kan wapres terpilih loh. Sejak Fufafa muncul, ini bocah emang jarang banget kelihatan ya. Apalagi berduaan dampingi presiden terpilih. Ini juga menjadi pertanyaan yang serius ya. Di mana Gibran ketika semuanya datang? Bahkan anak dari Pak Prabowo Subianto, Mas Didit ini juga datang. Tetapi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto kok tidak datang? Kira-kira Anda tahu Gibran berada di mana pada tanggal 1 Oktober kemarin? Kalau tahu ya, tulis di kolom komentar ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Fufafa lagi dibingit kali. Dari Said Hamzah, Fufafa sedang dikarantina Mulyono Mumet. Sering kaget kalau dengar tentang Fufafa, gratifikasi Clara. Ibu Suri marah besar, paksa, ya seperti itulah. Gue juga kangen bro sama muka Fufafa. Baru kali ini wapres terpilih kagak hadir. Fufafa lagi. C. Bogor beralasan Gibran tweet tidak hadir karena wapres. Pak Maruf Amin tidak hadir. Dungu. Mungkin beliau masih ngantuk, takut keluar rumah karena selalu dikejar oleh paparazzi, takut ketemu Om Bowo. Fufa mundur aja lebih gentle. Lagi berburu boneka, lagi bikin kaos bang. Masa kalah sama adik? Ngadepin rakyat Indonesia nggak gampang. Kalau ngomongnya lewat kaos, perlu beberapa kali briefing dengan desainer dan vendor. Lagi perawatan ya, seperti itulah. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, wah ini juga cukup keren ya.
Kemendagri sebut Jokowi sudah pindah domisili ke Solo per September. Wah, berarti beneran ya Presiden Joko Widodo itu akan balik lagi ke Solo. Kalau kita lihat pada saat lalu juga ya, Presiden Joko Widodo sudah membangun rumah di Solo ya, hadiah dari negara. Jadi sangat keren sekali. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebut Presiden Joko Widodo beserta Iriana telah mengurus surat domisili ke Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Perpindahan domisili itu resmi dilakukan Jokowi per September 2024. Ya betul bahwa per September 2024 Bapak Joko Widodo telah pindah domisili ke kota Surakarta, kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi saat dihubungi pada 2 Oktober mendatang. Diketahui Presiden Joko Widodo akan pulang ke Solo, Jawa Tengah ketimbang mengisi jabatan Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat ditanya awak media terkait pernyataan Menkominfo Budi Aris Setiaji yang menyebut dirinya masih cocok mengisi jabatan tersebut. Lah terus Projo gimana ya? Kalau Presiden Joko Widodo pindah ke Solo ya, pasti akan diganti kemungkinan besok ya. Projo, Proba, Pro Prabowo, kemungkinan seperti itu ya. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Presiden Joko Widodo meminta maaf itu, minta maaf 8 kali. Di sini dari Andi, si Raja Jawa selalu meminta maaf sebelum kejadian, sangat mengherankan masih banyak yang memuja Mbak Dewa. Di sini dari Mastif, ekspor pasir bro diputuskan secepat kilat ya saat Jokowi legalkan ekspor pasir laut yang sudah dilarang 20 tahun. Jokowi minta maaf para menteri di sidang kabinet paripurna terakhir. Ya memang sih, apalagi kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, bahkan trending video-video dari Presiden Joko Widodo ketika disebut namanya bahkan tidak ada satupun yang bertepuk tangan. Tetapi ketika menyebut nama dari Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, itu tepuk tangannya sangat meriah sekali. Ini juga ada apa ya? Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Tapi yang jelas semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ya setidaknya kebijakan-kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mau dirubah itu supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ubahlah undang-undang itu untuk kepentingan masyarakat. Menurut saya itu poin yang paling penting ya. Nah kalau kita melihat pemberitaan lagi dari sini ya, pada 22 Oktober 2024. Minta maaf lagi Jokowi, saya manusia biasa yang penuh kesalahan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyapa masyarakat di Pasar, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 2 Oktober. Jokowi minta maaf kepada masyarakat apabila selama 10 tahun menjabat sebagai presiden ada kesalahan dan kebijakan yang kurang berkenan. Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilafan, kata Jokowi di hadapan masyarakat sambil menggunakan megafon saat mengunjungi pasar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini Jokowi juga mengecek harga kebutuhan pokok di pasar tersebut. Menurut dia, harga cabai dan bawang cenderung stabil, namun beras mengalami kenaikan. Bahkan juga Jokowi minta maaf ke para menteri, 10 tahun jadi presiden ada hal yang kurang berkenan. Nah itu pastilah, manusia itu pasti penuh dengan kesalahan. Dan bagaimana caranya kita minta maaf dan jangan diulangi lagi. Menurut saya itu yang paling penting ya. Ya saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.